sternum kebablas ke bawah. Jadi leher tidak disentuh, ya, leher tidak disentuh. Padahal kalau ada kelainan di leher kan harus dibuka lapis demi lapis. Ada resapan darah atau tidak, misalnya, ya. Jadi jarang digunakan yang huruf Y karena sulit juga, ya, sulit juga untuk mengambil organ yang ada di leher, ya. Kemudian setelah tadi dari dagu linea mediana itu sampai ke bawah, ya. Kemudian insisi kulit kepala nanti akan dipraktekkan, ya, di koas, ya. Dari planum mastoid, vertek, planum mastoid, kemudian kulit dibuka ke depan dan ke belakang, ya. Terus kepala nanti akan digergaji. Ini otopsi, ya. Pengeluaran organ-organ ini kalau di Indonesia sudah dimodifikasi, ya, dimodifikasi dengan mengambil 4 blok, ya, dimodifikasi. Kalau di luar dari lateral, misalnya membuka dada perut itu dari lateral ke langsung dibuka semuanya, ya, dari linea aksilaris digergaji, dipelokop kebuka ke lateral sebelahnya. Jadi kebuka menyeluruh. Nah, kalau di Indonesia tidak, ya. Di Indonesia menggunakan 4 blok, ya, blok kepala, blok isi rongga mulut, leher, rongga dada, kemudian blok usus, kemudian sisanya isi rongga usus dan rongga pelvis selain usus. Jadi usus 1 blok sendiri, ya, usus 1 blok sendiri. Ini nanti materinya akan diulang saat di koas, ya. Pemeriksaan isi rongga kepala, ya, tadi setelah kulit kan diperiksa dulu, ada kelainan tidak kulit kepala. Jika ada luka robek, ya dituliskan, ya, jumlah, letak, bentuk, ukuran, sifat, ya. Kemudian setelah kulit, ya, kan dibuka. Tadi diiris dari planum mastoid, vertek, planum dibuka, maka tampak tengkorak, tulang tengkorak. Diperiksa keadaan tulang tengkorak, utuh atau ada kelainan. Misalnya patah tulang, kan tampak di situ, ya, ada patah tulang, ya. Tipe-tipenya patah tulang bisa dituliskan, ya. Setelah itu tengkorak digergaji, ya. Gergaji membentuk sudut supaya nanti mengembalikannya tidak mudah lepas, ya, membentuk sudut. Setelah tulang tengkorak diambil, maka tampak selaput pembungkus otak, ya, selaput pembungkus otak. Jika ditemukan perdarahan di atas selaput, maka namanya epidural hematom. Diukur besarannya berapa, luasnya, ya. Setelah itu dibuka selaput, menyusuri tadi yang tulang digergaji. Gergajinya tulang melingkar, ya, supaya bisa diambil. Kalau di bawah selaput ada perdarahan subdural, ya. Setelah itu juga diperiksa yang lain. Sampai subarachnoid, intracerebral, ya. Kemudian penampang otak juga diiris, ya, otak besar, otak kecil, batang otak diperiksa semua. Jadi maka saat dulu praktikum di anatomi itu dimanfaatkan betul, ya. Nanti dibuktikan saat forensik otopsi, ya. Pemeriksaan alat-alat leher itu sangat penting pada kasus-kasus adanya kekerasan di leher, ya. Ada jejas lilitan tali. Jejas lilitan tali, ya. Karena jejas lilitan tali bisa gantung, bisa jerat. Ini keliru, ya. Jejasnya itu bisa gantung, bisa jerat, ya, karena berbeda jejasnya. Kalau jejas gantung itu membentuk sudut,
arahnya vertikal, sedangkan jas jerat itu bentuknya ya arahnya horizontal, datar, ya mendatar horizontal. Sedangkan digantung atau gantung diri itu ke atas ya, membentuk sudut. Cekian ya, ini juga ada jejas kuku di leher, seperti gambaran bulan sabit. Ya, gantung ada resapan darah, resapan-resapan ini menandakan bahwa jenazah saat ada kekerasan itu masih hidup ya, atau intravital ya, intravital. Patah tulang cincin, tulang rawan trake, tulang osioid dan sebagainya diperiksa semua. Sehingga kalau otopsi jenis yang Y tadi kesulitan ya, sehingga yang sering digunakan adalah yang tipe I irisannya ya, tipe I. Setelah rongga dada akan memeriksa rongga leher ya, memeriksa rongga dada. Tadi irisan kan dari bawah dagu ke bawah ya, nanti dilebarkan sampai linea aksilaris ya, dibuka kulitnya juga ya. Setelah itu diinspeksi, dipalpasi tulang-tulang, otot-otot ya, ada patah tulang tidak, ada kelainan kekerasan lain tidak ya, diperiksa semua ya, ada resapan darah. Kalau ada kelainan diukur jumlah, letak, bentuk, ukuran, sifat. Membuka rongga dada itu dari sternumnya yang dibuka kalau cara otopsi Indonesia ya. Kalau cara otopsi luar dari lateral semua dikelokop, dibuka, dia seperti jendela. Jadi membuka semua. Kembalikannya sama. Kalau di Indonesia yang diambil adalah sternum, tulang dada. Berarti yang dilepas adalah tulang iga, ya, tulang iga yang tulang rawannya itu yang dilepas, ya. Mulai iga kedua ya dilepas, ya, kemudian klavikula, terus ke bawah ya, iga selanjutnya dibuka, maka terbukalah sternum itu diambil, terbukalah rongga dada, ya, rongga dada diinspeksi, dilihat ada kelainan tidak, misalnya tampak adanya darah, ya, kalau darah berarti diambil berapa cc dan cairan lain diambil, ya, ada kekerasan juga, alurnya tadi ketahuan. Kalau luka tusuk mulai dari kulit, letaknya di mana kan deskripsi itu, di selaiga berapa, nyambung nanti sampai kemana di dalam itu. Peluru juga sama ya, luka tembak. Ya, itu alur luka harus jelas ya. Setelah inspeksi, ya, baru dipalpasi, ya, semuanya pakai APD ya, lengkap. APD-nya lengkap ya, sampai Google, sampai masker ya, skun, dan apalagi kondisi COVID ya. Ada catatan virus COVID itu bisa bertahan sampai 12 jam di jenazah ya, sampai 12 jam. Perlekatan paru ya, kalau ada infeksi paru lama, TB, TBC, ada perlekatan paru ya. Ya, kemudian setelah itu masuk ke jantung ya, diambil ya, kantong jantungnya diinspeksi, kemudian diiris Y terbalik, baru nanti setelah itu organ rongga dada, organ rongga leher diambil satu blok. Tadi blok kedua ya. Blok pertama rongga kepala ya. Pada kasus-kasus infanticide ya, pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri karena motif malu, ya, punya bayi tidak punya suami ya, malu sehingga bayi dibunuh. Untuk memastikan bayi itu lahir hidup atau lahir mati, maka
dari pemeriksaan luar PL bisa dilihat ya, bentuk dinding dada sudah cembung, sela iga sudah melebar, periksa luar dalamnya paru-paru sudah menutupi jantung ya. Kemudian periksa morfologi paru mosaik ya. Kemudian tes apung paru positif, jadi mengapung. Ini ada kasus infanticide ya. Pemeriksaan jantung, isi kantong jantung ya. Dengan cara tadi gunting ya terbalik. Kemudian diambil jantung, diangkat, gunting seproksimal mungkin ya. Kemudian diperiksa inspeksi palpasi. Inspeksi itu warnanya, bentuknya ya. Kemudian palpasi ya diukur panjang, lebar, tebal, ditimbang ya. Setelah itu baru diotopsi. Jantung diotopsi. Ngotopsi jantung itu sesuai aliran darah yang masuk ke jantung dan yang keluar dari jantung. Yang masuk ke jantung berarti melalui vena cava superior, inferior ya. Digunting, maka tampak atrium kana. Iris ke apek, maka tampak ventrikel kana. Gunting ke arteri koronaria, tampak kok arteri pulmonalis ya, tampak nanti klep-klepnya dan seterusnya ya. Kiri juga sama, gunting iris gunting ya, maka tampak bagian dalam dari jantung. Ada kelainan tidak? Kelainan klep, infak ya, ada tromboemboli dan sebagainya, bisa di kelainan radang ya. Ini kandung jantung tadi kalau dibuka isi normal ada cairan serus ya 5-15 cc. Kalau lebih dari itu maka ada kelainan, apakah hemoragis, apakah purulen ya. Ini. Kalau ada jantung di situ maka namanya tamponade jantung ya. Kemudian pemeriksaan rongga perut, isi rongga kan dibuka ya, kulit dibuka maka rongga perut tampak, isi rongga perut, keadaan lambung, tirai usus ya, keadaan usus dan penggantungnya, keadaan hepar, keadaan limpa, pankreas, ginjal ya. Kalau pada perempuan jangan lupa, apalagi perempuan muda dan cantik ya. Biasanya korban pembunuhan ini ya. Perempuan yang muda cantik diperkosa dulu dengan kekerasan atau hamil minta tanggung jawab, laki-lakinya nggak mau dibunuh, ya. Ini harus diperiksa variumnya, rahimnya, tubannya ya. Hamil tidak ya, ini harus diperiksa cermat ya. Jadi perempuan itu menjadi korban kekerasan laki-laki ya. Setelah itu ya diperiksa semua, tadi didokumentasi, kemudian jika diperlukan periksa penunjang, organ-organ yang perlu diambil disiapkan ya. Siapkan di kontainer ya, kemudian diberi pengawet. Kalau untuk pemeriksaan toksikologi, pengawetnya alkohol. Kalau sudah keracunan alkohol tidak perlu diberi pengawet ya. Untuk pemeriksaan patologi anatomi, formalin. Formalinnya cukup 10% ya. Formalin di pasaran itu 35%. Jadi yang dibutuhkan cuma 10%. Yang bagus ya formalin buffer ya, yang ada tambahan zat pengawet lainnya. Ya. Sedangkan toksikologi alkohol 100% boleh, seadanya boleh ya. Kemudian kalau pemeriksaan penunjang yang gold standar itu darah ya, toksikologi atau apa itu darah, itu gold standarnya ya, yang wajib diambil. Selain itu organ menyesuaikan ya, toksikodinamik, toksikokinetik kalau itu keracunan. Setelah otopsi, organ dikembalikan ke tempat semula. Otak ya di tempurung kepala ya, tidak di paru, nanti di dada, nanti nyari-nyari ya.
Jadi harus dikembalikan ke semula. Ada kecurigaan orang-orang itu kan, kalau otopsi itu dokter ngambil organ nanti dijual, sudah mati apa bisa dijual, gitu. Untuk campuran apa? Mie ayam, bakso, ya kan tidak ya. Jadi kadang orang tidak tahu itu kan berpraduga seperti itu ya. Ngambilnya organ itu kan untuk ini pemeriksaan penunjang ya, bukan untuk dimakan, dijual, ditransplantasi. Kalau mau transplantasi kan yang masih mati batang otak ya, belum pembusukan ya. Kalau sudah pembusukan kan sudah nggak bisa diapa-apain ya. Begitu ya. Kemudian dirawat, diserahkan ke keluarga. Kemudian tugas dokter membuat laporan visum et repertum ya, visum et repertum. Nah, sekarang sesuai dengan jadwal Islam disiplin ilmu. Kalau tidak saya jelaskan di awal kan nggak paham otopsi itu ngapain ya, ya otopsi itu ngapain sih? Ternyata otopsi itu ya buka-buka semua rongga yang ada di tubuh. Kalau tidak diotopsi boleh enggak? Misalnya ini berproses pidana, menggunakan scanning. Boleh enggak di scanning? Kalau ini undang-undang ini kan harus dibuka rongga per rongga. Nah, sekarang dengan alat canggih bukanya dengan scanning, tidak perlu merusak dari luar, ya, mengiris itu kan merusak. Ini sudah bisa terlihat tuh ada kelainan di dalam ya, di scan. Boleh enggak? Itu yang aturan hukumnya harus dibuat. Di Indonesia aturan hukumnya kan harus disiapkan scanning ya, di luar sudah scanning ya, di Indonesia belum. Tetapi jurisprudensinya pernah kejadian di Surabaya, anak-anak kan bertengkar ya, pukul-pukulan, temennya mati ya, orang tuanya mau diotopsi nggak mau ya, sehingga minta di scan untuk tapi dibiayai oleh orang tua ya. Ternyata ada kelainan ya, sehingga menjadi kesimpulannya visum kan dibuat ahli, berarti yang buat ahli radiologi toh scan itu adanya perdarahan otak ya, sehingga kesimpulannya penyebab matinya kekerasan tubuh yang menyebabkan perdarahan. Itu di sidang pengadilan bisa dibuat sebagai alat bukti. Pandangan Islam tentang otopsi jelas bahwa dalam kaitannya dengan jenazah, agama melarang umatnya melakukan perusakan terhadap tubuh orang yang telah meninggal dunia. Ya, jadi orang meninggal dunia itu dilakukan sangat halus dan hati-hati, tidak boleh bersendaguru dan sebagainya. Ya. Bahkan dalam ajaran Islam, memecahkan batok kepala jenazah sama dengan memecahkannya di kala masih hidup. Jadi kalau memperlakukan jenazah itu harus bermartabat ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra 70 ya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi harus dimuliakan walaupun sudah sampai jadi jenazah ya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi harus diperlakukan dengan bermartabat ya jenazah itu ya. Tidak dibuat main-main ya. Sekarang ini musimnya YouTuber, jadi buat konten kadang ya. Ada yang menanam HP di kuburan ya, dan sebagainya. Membedah perut wanita hamil yang meninggal dunia guna menyelamatkan janin yang masih hidup, itu diperbolehkan ya.
membedah mayat di perutnya, menelan harta orang lain itu menurut hadis boleh ya. Otopsi dilakukan untuk menyelamatkan manusia, pendidikan, penegakan hukum, dan diperlukan untuk kemaslahatan manusia itu dibolehkan. Di menyelamatkan janin yang ada di tubuh. Jadi kalau orang ibunya wafat, segera janinnya diselamatkan kan bisa hidup ya. Atau mengambil harta dari pencuri ya yang menelan hasil curiannya itu diperbolehkan ya. Jadi menurut Ibnu Hajar dan Qawaidul Fiqhiyah itu boleh ya, diperbolehkan. Jadi otopsi itu diperbolehkan ya, karena untuk kemaslahatan. Tadi sudah saya singgung, hak orang mati itu walaupun sudah mati punya hak ya, dikenali identitasnya, diperlakukan secara terhormat dan bermartabat, dikubur secara layak. Karena setelah mati ya akan meninggalkan beberapa hal yang oleh yang masih hidup ya, misalnya harta waris. Harta waris kan akhirnya kan syaratnya kan harus ada surat kematian dari dokter dan sebagainya. Ini kan perlu diterbitkan nanti surat kematian ya, certificate of death diterbitkan. Visum diterbitkan untuk menjawab permintaan penyidik ya. Oke, sampai otopsi ada pertanyaan? Yang paling banyak memang ceritanya di medisnya ya. Tapi prinsip dari Islam jelas harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan rasa hormat ya, walaupun jenazah, walaupun berbau busuk ya, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah lebih dari 1,5 hari kan sudah mulai bau busuk. Ya, di usus-usus besarnya itu sudah mulai Clostridium WLCI ya, mengurai protein yang lisis ya. Kalau sudah 2 hari tambah busuk lagi, tambah menyengat baunya ya. Sehingga kalau orang mati penemuan di kamar itu kan ketahuannya setelah busuk. Lu ada bau bangkai dari kamar, oh ternyata berada di dalam kamar, meninggal dunia tidak diketahui ya, sudah busuk ya. Misalnya karena sakit sendirian ya, itu kan tidak ketahuan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan pandangan Islam terhadap eutanasia ya. Sama seperti autopsi, saya awali dengan teorinya dulu ya. Eutanasia ya berasal dari kata eu artinya baik dan thanatos ya, kematian. Sehingga istilah eutanasia dapat diartikan sebagai kematian yang baik. Ya, kematian yang baik. Ya. Kalau di Islam kematian yang baik ya yang husnul khotimah ya. Yang baik. Seperti mencabut duri dari gandum ya, tidak terasa ya. Lepas nyawa dari tubuh, dari jasad ya. Ini yang jadi unsur manusia ini kan jasmani, rohani yang paling gampang dua kriteria nih ya, jasmani dan rohani. Tadi di otopsi itu kan yang diotopsi jasmaninya. Kalau Anda bisa menanyakan rohaninya, rohnya kan sudah selesai tanpa saya dibunuh si A, si B itu kan bisa menjawab kan. Tapi kan keterbatasan ilmu medis tidak bisa melihat. Ya. Hanya data-data saja. Oh, refleksnya sudah hilang ya. Refleks hilang, motorik, nelan, pupil ya. Kemudian EEG, isoelektrik, flat, itu semua kan hanya dari itu ya. Tapi
berada nyawanya kembali ke yang membuatnya, ya. Terminologi Kodeki juga bisa, ya, bahwa eutanasia. Klasifikasi, ya, menurut arti tadi, klasifikasinya bisa eutanasia aktif, eutanasia pasif, eutanasia volunteer, involunteer, ya, ada yang membagi seperti itu. Ada lagi tambahan auto eutanasia. Auto eutanasia itu sama dengan apa? Auto kan sendiri, mati dengan baik, bunuh diri, gitu. Bunuh diri tapi yang matinya baik, ya, yang mungkin meminum obat yang lethal dose, ya. Jadi menurut maknanya eutanasia aktif, pasif, dan auto. Sedangkan menurut praktek kedokteran itu aktif, pasif, ya, aktif pasif, ya. Sehingga yang dinamakan eutanasia itu artinya eutanasia aktif, bukan pasif, ya. Di dalam konteks hubungan dokter pasien. Jadi eutanasia aktif, ya. Jadi sengaja dokter membunuh pasiennya, ya, kalau itu pasiennya. Hukum eutanasia di beberapa negara itu dilegalkan. Bahkan ada yang itu tidak boleh, ya, merupakan pembunuhan, ya. Kalau yang dilegalkan itu di Belanda dan di Belgia, jadi BB, ya. Belanda, Belgia itu Belbel itu membolehkan eutanasia. Misalnya pasien yang stadium terminal, kesakitan yang sangat, kemudian keluarga atau pasien meminta untuk eutanasia, dokter itu
Mohon maaf tadi ada gangguan internet ya, bilang saya sambung lagi. Sudah bisa dilihat slide saya? Ampun dokter. Ya. Jadi kalau sampai di sini ya tadi hukum eutanasia ya, masih beberapa slide lagi. Ini hujan deras di kampus sehingga ini internetnya terganggu ya. Yang ditoleransi dengan berbagai pertimbangan tentunya di Amerika, Kolombia, Swiss, sedangkan Indonesia termasuk negara yang melarang eutanasia aktif. Jadi yang dimaksud eutanasia itu sekarang eutanasia aktif ya, bukan yang pasif ya, tapi aktif, bahkan auto eutanasia. Auto eutanasia itu namanya bunuh diri, auto kan sendiri ya, membunuh dirinya sendiri ya. Menurut pandangan Islam bahwa Islam mengharamkan eutanasia aktif karena termasuk dalam kategori pembunuhan ya, intentional kan, sengaja ya, sebagaimana yang ya dalam Quran surat Al-An'am 151, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar ya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah ya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ini dasar-dasar hukum Al-Qur'an ya. Ya. Yang berhak mencabut seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bahwasanya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Sudah jelas yang aktif itu tidak boleh ya. Sedangkan menurut pandangan hukum positif di Indonesia sesuai dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri ya, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya. Pasal 338 tentang pembunuhan biasa ya, barang siapa sengaja merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan yang berencana ditambah lagi hukumannya ya, karena direncanakan. Sedangkan menurut kode etik dalam pasal 9 bab 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Jadi tidak boleh ya. Sedangkan aborsi saja itu dulu pertentangannya kan keputusan undang-undang itu kan baru diundangkan ya di Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 ya, baru 92 loh ya. Sedangkan untuk aborsi yang perkosaan itu baru 2009 diperbolehkan ya. Itu kan juga membunuh kan makhluk hidup ya, makhluk hidup insani mulai dari saat pembuahan. Jadi terminologi makhluk hidup insani itu mulai saat pembuahan ya, itu enggak boleh. Eutanasia dihubungkan dengan etika dasar moral ya. Eutanasia aktif langsung tidak diperbolehkan karena sama dengan pembunuhan, mengingat kematian menjadi tujuan dan dengan demikian sama dengan merampas hak untuk hidup. Sedangkan pasif itu misalnya tadi ya, pulang paksa, harga obat dan biaya medis yang mahal, maka meminta APS ya, APS. Jadi pasien minta pulang, keluarga minta pulang. Dari medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi ini. Ini yang jadi paliatif toh.
Dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. Jadi sudah futil ya, sudah mubadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Untuk khusus otopsi nanti diulang lagi di kepanitraan dan dipraktekkan ya. Kalian nanti akan berpraktek. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Kalau cukup jelas, saya akhiri. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan ya. Insya Allah kita akan kembali ke kampus kalau sudah betul-betul siap ya. Betul-betul siap. Jangan lupa Anda vaksin ya. Vaksinasi. Walaupun sudah pernah merasakan infeksi, ikut vaksin juga. Saya pernah merasakan kena COVID ya, tapi saya vaksin sampai 2 kali ini, sudah vaksin kedua ya. Merasakan kena COVID ya. Sembuhnya hanya gampang, sepele obatnya, obat cacing ya. Saya baru sembuh, saya minum obat cacing baru sembuh. Tapi tergantung masing-masing juga ya. Demikian, terima kasih Pak Osa sudah menjadi host kuliah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.